Indonesia dalam beberapa dekade terakhir terus memperkuat kemampuan artileri roketnya sebagai bagian dari modernisasi pertahanan darat dan amfibi. Jika melihat data inventaris yang tersedia secara terbuka, jumlah Multiple Launch Rocket System atau MLRS Indonesia sebenarnya cukup signifikan dan tidak bisa dianggap kecil di kawasan Asia Tenggara. Di lingkungan TNI Angkatan Darat, sistem utama yang menjadi tulang punggung daya gempur roket adalah Astros II Mk6. Sistem buatan Brasil ini memiliki kemampuan modular dengan berbagai jenis roket dan jarak tembak yang bervariasi, menjadikannya salah satu MLRS paling fleksibel dalam arsenal Indonesia. Berdasarkan data pengadaan yang diketahui publik, jumlah Astros II yang dimiliki TNI Angkatan Darat berada di kisaran sekitar 63 unit. Sistem ini ditempatkan dalam satuan-satuan artileri medan strategis dan dirancang untuk memberikan efek kejut serta daya hancur dalam skala luas. Sementara itu, Korps Marinir TNI Angkatan Laut juga memiliki kemampuan artileri roket tersendiri yang berfungsi mendukung operasi amfibi. Salah satu sistem yang lebih dahulu dioperasikan adalah RM-70 Grad yang diperoleh sekitar tahun 2003 sampai 2004. RM-70 Grad yang tercatat dalam inventaris marinir berjumlah 9 unit. Meskipun tergolong generasi lama, sistem ini tetap mampu meluncurkan salvo roket kaliber 122 mm secara cepat dan efektif. Langkah modernisasi kemudian dilakukan dengan mendatangkan RM-70 Vampire. Varian ini merupakan pengembangan dari keluarga Grad dengan sistem kendali tembak digital, navigasi yang lebih akurat, dan proses pengisian ulang yang lebih efisien. Jumlah RM-70 Vampire yang tercatat adalah 36 unit. Pengadaan dilakukan secara bertahap, dengan penerimaan awal dan tambahan unit pada periode berikutnya, hingga memenuhi kebutuhan satuan. Selain dua sistem tersebut, Marinir juga mengoperasikan MLRS tipe 90B asal Tiongkok. Sistem ini menambah variasi platform dan memberikan opsi tambahan dalam konfigurasi dukungan tembakan roket. Peluncur roket tipe 90B yang tercatat dalam data terbuka berjumlah 4 unit. Walaupun jumlahnya relatif kecil dibanding Vampire, keberadaannya tetap berkontribusi terhadap total kekuatan artileri roket Marinir. Jika seluruh sistem Marinir dijumlahkan, maka total MLRS Korps Marinir mencapai sekitar 49 unit, terdiri dari 9 Grad, 36 Vampire, dan 4 tipe 90B. Angka ini menunjukkan bahwa kekuatan roket Marinir cukup solid untuk mendukung operasi pendaratan dan pertahanan pesisir. Ketika digabungkan dengan sekitar 63 unit Astros II Mk6, milik TNI Angkatan Darat, maka total MLRS Indonesia berdasarkan data terbuka mencapai sekitar 112 unit. Jumlah tersebut jauh melampaui angka yang kerap beredar di sejumlah basis data internasional, yang bisa saja belum mencerminkan kondisi sebenarnya dan perkembangan terbaru di lapangan. Namun kekuatan artileri roket Indonesia tidak hanya bertumpu pada sistem impor. Pemerintah juga mendorong pengembangan roket nasional melalui program Erhan, sebagai bagian dari strategi kemandirian industri pertahanan. Salah satu produknya adalah Erhan 122, roket kaliber 122 mm yang dirancang agar kompatibel dengan sistem peluncur seperti Grad dan Vampire. Kehadiran roket ini memperkuat aspek logistik dan pasokan amunisi dalam negeri. Pengembangan Erhan melibatkan konsorsium industri pertahanan nasional yang mencakup PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad, serta lembaga riset pemerintah yang sebelumnya dikenal sebagai LAPAN. Dengan kombinasi sekitar 112 unit MLRS operasional dan dukungan pengembangan roket nasional, Indonesia menunjukkan upaya serius dalam memperkuat daya tembak jarak menengahnya. Kedepan, arah modernisasi kemungkinan akan bertumpu pada peningkatan teknologi, integrasi sistem kendali tembak, serta perluasan produksi dalam negeri.